datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Katakan dari hatimu, kaulah rajaku, kaulah rajaku, sungguh kau sahabat kami Tuhan dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Angkat tanganmu, nyanyikan pujian ini bersama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Saudara kasih Tuhan, selamat pagi dan saya sampaikan Shalom Aleichem buat kita semua dimanapun kita berada. Kita berbahagia ketika Tuhan izinkan kita kembali untuk kita beribadah. Dan ketika kita merenungkan segala kebaikan Tuhan, atau ketika kita mengingat perbuatan Tuhan dalam hidup kita, mungkin ada air mata yang mengalir, tanda sukacita kita dari Tuhan. Mari kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau merenungkan segala kebaikan dan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Katakan, bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Inilah nyanyian syukur kami Tuhan. Haleluya. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita
bersyukur Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu bersyukur pada Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas setiap perbuatan-Mu Tuhan, yang tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Engkau Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Haleluya. Ya saudara kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam fotum kita hari ini. Kita memberikan penghormatan kepada Allah kita. Jemaat sekalian, mari kita mulai ibadah kita. Ibadah minggu pada hari ini didasarkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Saya bacakan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 35, firman Tuhan katakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bersama dengan semua orang percaya yang beribadah di hadapan Tuhan dari segala abad dan tempat, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Aleichem, Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami atas nama Gembala Majelis dan Jemaat GEMI Filipi Jakarta mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua, baik Jemaat GEMI Filipi Jakarta yang ada di kota ini maupun juga semua Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah kami lewat saluran YouTube atau online. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jeffrey Kansil yang adalah Gembala Jemaat GEMI Filipi Jakarta. Dan untuk informasi-informasi lainnya dapat Bapak Ibu lihat melalui warta jemaat kami yang akan dikirimkan oleh sekretariat kepada Bapak Ibu secara langsung. Terima kasih.
Dan saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, untuk kasih anugerah Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, untuk kekuatan demi kekuatan yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, hingga pada sampai saat ini ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, kalau kami boleh lagi menapaki bulan yang baru di bulan September ini Tuhan. Di minggu pertama di bulan September, terima kasih banyak Bapa. Kami sungguh menyadari itu sesungguhnya itu oleh karena belas kasih-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, bukan karena kemampuan kami ya Tuhan. Untuk itu kami sungguh mengucap syukur terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Engkau lagi perkenankan kami Tuhan, untuk kami boleh masuk dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon lagi pertolongan-Mu Tuhan, kami mohon lagi pimpinan penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Secara khusus untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Jeffrey Kansil yang akan menjadi saluran berkat Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau Allah yang menolong dia, memberkati dia dalam semua persiapannya. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan dengan hikmat-Mu Tuhan bersama dengan hamba-Mu. Sehingga saat firman Tuhan diberitakan, kami semua jemaat-Mu lagi Tuhan, boleh lagi dikuatkan, boleh lagi dimotivasi Tuhan untuk senantiasa untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua kami Tuhan, baik gembala, majelis maupun jemaat, demikian juga semua Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi pandemik saat ini. Kami terus memohon pertolongan Tuhan, kami terus memohon penyertaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang menjaga kami, melindungi kami Tuhan, agar kami semua Tuhan tetap dalam keadaan sehat. Kami tidak terpapar COVID-19 ya Tuhan. Kami boleh melakukan semua tugas tanggung jawab kami Tuhan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami Tuhan yang saat ini sedang mengandung. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Meta Situmorang dan Ibu Yohana Sianipar. Mengucap syukur terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi hamba-hamba-Mu ini. Dan saat ini mereka sedang mengandung, kiranya Tuhan yang menolong, memberkati, memberikan ekstra kekuatan kesehatan kepada mereka. Demikian juga untuk bayi yang dalam kandungannya. Sehingga pada hari hanya nanti Tuhan, proses kelahiran mereka Tuhan boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan pertolongan Tuhan dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini kami juga mau terus berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-jemaat kami Tuhan, yang dalam kondisi sakit atau pemulihan kesehatan. Kami berdoa menopang hamba-Mu Bapak Riki Simangunsong, Bapak Osten Simangunsong, Bapak Lufi Aliambar, Bapak Zakius Sutapea, Ibu MS Siahan, Ibu Sri Pramardati, Ibu Yulce Palengkahu, Ibu Surtaria Hutapea, dan Ibu Else Pramartadi. Demikian juga untuk jemaat-Mu Tuhan yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami terus memohon pertolongan Tuhan, kami terus memohon jamahan Tuhan pada bagian tubuh yang mereka yang lemah ya Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Mereka boleh dipulihkan lagi Tuhan dari sakit penyakit mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan juga memberkati semua upaya usaha yang dilakukan, baik itu lewat obat-obatan, makanan, minuman, semua perawatan yang dilakukan. Kiranya Tuhan yang memberkati, biarlah mereka juga boleh mendapatkan pemulihan kesehatan yang sempurna yang berasal daripada-Mu. Untuk semua biaya-biaya yang dibutuhkan, kami mohon kiranya Tuhan juga yang menolong mencukupkannya ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk secara khusus bagi keluarga besar Aliambar Tuhan, yang saat ini sedang berduka, di mana beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 23 Agustus, Engkau telah memanggil Bapak Yonatan Aliambar, kakak dari Bapak Yoram Aliambar, kembali ke pangkuan-Mu ya Tuhan. Kami mohon lagi pertolongan Tuhan, biarlah penghiburan yang sejati Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Karena apa yang Tuhan buat itu adalah yang terbaik Tuhan, bagi almarhum dan juga bagi keluarga besar. Untuk itu kiranya Tuhan yang terus menguatkan keluarga besar Aliambar Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk sidang sinode yang rencananya akan diadakan pada bulan Maret 2021 di Pontianak, Kalimantan Barat.
Tuhan, kami juga mohon juga pertolongan-Mu Tuhan, secara khusus untuk semua panitia Tuhan yang boleh terlibat di dalamnya. Bagi ketua panitia dan juga semua panitia yang Tuhan percayakan kepada mereka, kiranya Tuhan yang menolong memberkati mereka dengan semua persiapan yang ada ya Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan acara sinode ini Tuhan tepat pada waktunya. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk dana yang dibutuhkan, kurang lebih 1,6 miliar, dan saat ini masih membutuhkan kurang lebih 729 juta. Oh Tuhan, kami mohon Engkau yang menolong kami Tuhan, Engkau yang menolong semua panitia, Engkau kiranya mencukupkan dana yang dibutuhkan Tuhan tepat pada waktunya. Engkau juga menggerakkan setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, untuk boleh berperan serta Tuhan, untuk mendukung pekerjaan ini Tuhan, pelayanan ini Tuhan, agar pada waktunya dana-dana yang dibutuhkan boleh tercukupkan. Kami berdoa juga untuk setiap pembicara, untuk setiap peserta, kiranya Tuhan juga tolong mempersiapkan mereka Tuhan, agar pada waktunya nanti mereka boleh datang Tuhan ke dalam acara ini Tuhan, dan biarlah melalui acara ini Tuhan, melalui sidang sinode ini Tuhan, boleh menghasilkan hasil untuk meningkatkan pelayanan kami ke depan Tuhan. Semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan semakin hari banyak jiwa yang boleh dijangkau Tuhan lewat gereja kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden, demikian juga untuk semua perangkat kerja, para menteri, dan juga sampai dengan pemerintahan di kota-kota maupun di desa. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, sembari terus memohon pertolongan Tuhan, memohon hikmat bijaksana daripada Tuhan, Engkau limpahkan kepada mereka, agar mereka dapat melakukan semua tugas tanggung jawab mereka Tuhan dengan sebaik mungkin Tuhan. Secara khusus di tengah-tengah pandemik saat ini Tuhan, kiranya Tuhan yang memampukan mereka Tuhan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, kebijakan-kebijakan yang tepat, yang efektif, yang terukur, agar mereka juga Tuhan melalui kebijakan itu dapat meredam Tuhan virus corona Tuhan yang saat ini sedang merebak di tengah-tengah bangsa kami dan di tengah-tengah kota kami Tuhan. Kami rindu Tuhan semakin banyak lagi orang yang boleh sembuh Tuhan oleh karena virus corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk di bidang ekonomi Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan kami bangsa Indonesia akan masuki resesi ekonomi Tuhan. Namun kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong kami, memberikan kami kekuatan kepada bangsa ini Tuhan, memberikan juga hikmat bijaksana-Mu Tuhan kepada pemangku kepentingan, agar segera mungkin Tuhan bangsa ini boleh dipulihkan lagi dari sektor ekonomi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan yang Kau senantiasa curahkan dalam kehidupan kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan, permohonan kami, ucapan syukur kami Tuhan yang jauh dari sempurna, yang kami hanya alaskan hanya di dalam satu nama indah, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena kepada Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kasih Tuhan, saatnya bersama-sama bermazmur bagi Tuhan bersama-sama. Kita mau membuka Mazmur pasal 146, Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya ayat ganjil, Bapak Saudara dengan singles ayat genap. Kita bergantian. Mari kembali kita bangkit berdiri. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar.
Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita memuji Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang besar. Dia sangat ajaib, Dia Allah yang dahsyat. Mari kita menceritakan segala kebaikannya, segala kemuliaannya kepada seluruh bangsa. Mari kita bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita mau menceritakan segala kebaikan Tuhan pada seluruh dunia. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kembali kita mau menceritakan kemuliaan Tuhan kepada kita semua. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang ajaib, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu, kami menyembah Engkau, Tuhan kami, Allah kami, dan Raja kami. Kaulah Raja
Engkau Allah yang dahsyat Tuhan Yesus. Kami nyembah Engkau Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita. Sembah Dia dengan hati kita. Sembah kita dengan mulut bibir kita. Dia Allah yang layak disembah. Kami datang padamu Tuhan menyembah Engkau. Yesus Tuhan kami. Raja kami, Allah yang kudus. Engkau Allah yang agung Tuhan. Engkau Allah, segala Allah. Tuhan kami, Allah yang kami sembah. Kami muliakan sebagai Raja. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami sungguh menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Engkau satu-satunya yang layak menerima segala pujian dan penyembahan dari jemaat-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, pada saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami semua sehingga kami bisa memahami dan mengerti serta kemampuan untuk melakukan firman dalam kehidupan kami mengiring Engkau. Berkatilah kami semua, baik hamba yang akan menyampaikan serta seluruh jemaat yang akan mendengarkan. Engkau dipermuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali jemaat dalam ibadah minggu kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita dari Injil Matius pasal 9. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Saya baca teks ini demikian. Matius 9 ayat 35 sampai 38.
belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Puji Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada ibadah minggu misi kita pada hari ini, kita akan melihat tema firman Tuhan yang berhubungan dengan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang kita cintai, yang kita kasihi, yang pada tanggal 17 Agustus yang lalu berusia 75 tahun. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan untuk 75 tahun kemerdekaan bangsa kita. Nah, sama seperti pada persekutuan misi keluarga yang kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, maka tema kita pada hari ini, hari ibadah minggu misi ini adalah merdeka. Merdeka adalah akronim dari memberitakan Injil dengan kasih. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, memberitakan Injil dengan kasih adalah sebuah pola pelayanan yang dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita. Kita lihat di sini dalam ayat yang ke-35 jemaat, bagaimana dicatat di situ Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dia melaksanakan tugas yang diperintahkan Bapa kepadanya untuk membawa Injil kepada banyak orang, Injil keselamatan kepada banyak orang. Bagaimana Tuhan Yesus melaksanakan tugas itu? Bagaimana Tuhan Yesus memberitakan Injil itu? Dituliskan dalam teks ini jemaat, dalam ayat yang ke-36, Tuhan Yesus melakukan tugas untuk memberitakan Injil itu dengan kasih. Dituliskan di situ, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan sehingga dia membawa Injil, memberitakan Injil, menyampaikan Injil kepada banyak orang. Jemaat, kita pelajari Injil-Injil, bagaimana Tuhan Yesus membawa Injilnya dalam kisah baik di Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Tuhan Yesus melakukan tugas membawa Injil, memberitakan Injil. Itu dia bukan karena mau memamerkan spiritualitasnya jemaat. Bukan mau memamerkan kerohaniannya. Bukan. Supaya orang menilai bahwa dia itu rohani. Bukan. Ini yang menjadi contoh bagi kita yang pertama. Bahwa kita mencontohi Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil itu bukan supaya orang menilai kita rohani. Wah, si A luar biasa, dia melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Bukan demikian. Tapi kita membawa Injil, memberitakan Injil adalah karena kita mengasihi. Bukan supaya orang menilai kita, wah orang itu rohani. Walaupun mungkin penilaian itu penting. Yang kedua jemaat, Tuhan Yesus memberitakan Injil itu bukan untuk menunjukkan prestisenya. Bukan untuk menunjukkan kemampuannya. Walaupun kalau dilihat dari sisi kemampuan, metode-metode penginjilan yang Tuhan Yesus lakukan, wah sangat luar biasa.
Bagaimana dia bicara kepada Nikodemus. Bagaimana dia bicara kepada perempuan Samaria di tepi sumur. Bagaimana dia melayani Sakeus. Bagaimana dia melayani Lazarus dengan keluarganya. Dan banyak lagi dia bertemu dengan banyak orang yang dia layani dengan metode-metode yang sangat jitu yang dia sampaikan. Tapi dia melakukan pemberitaan Injil itu bukan untuk menunjukkan dia mampu, bukan. Ini pelajaran bagi kita yang kedua, jemaat, bahwa kita membawa Injil, memberitakan Injil bukan untuk menunjukkan saya hebat, saya bisa, saya mampu. Saya sudah ikut kursus Kairos. Saya menerapkan kursus Kairos. Saya sudah ikut pelatihan EE. Saya bisa menghafalkan semua ayat-ayat, ilustrasi-ilustrasi dalam pola penginjilan itu. Bukan. Tapi kita memberitakan Injil karena kasih, bukan karena menunjukkan kemampuan kita untuk memberitakan Injil itu. Walaupun menguasai metode itu sangat penting. Yang ketiga, jemaat, Tuhan Yesus melakukan pemberitaan Injil bukan karena statistik. Bukan supaya lebih banyak lagi pengikutnya. Bukan. Ini yang patut kita contoh juga, jemaat. Bahwa kita membawa Injil bukan demi statistik. Bukan supaya orang Kristen jadi tambah banyak. Kita jadi mayoritas. Bukan. Tapi kita membawa Injil karena kasih yang ada dalam diri kita. Yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Yang keempat, kita memberitakan Injil mencontohi Tuhan Yesus. Bukan karena program. Walaupun program itu adalah penting. Tuhan Yesus jalan ke kota ini, jalan ke desa itu, menempuh perjalanan yang panjang. Ya, bisa jadi itu sudah diprogramkan. Sudah dalam jadwal. Hari ini kita jalan ke kota ini, hari ini kita ke sana. Tapi dia melakukannya semata-mata bukan karena program. Kita juga harus meneladani yang seperti itu, jemaat. Bahwa kita mengabarkan Injil bukan karena program. Walaupun program itu penting. Kita mengabarkan Injil karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Yang kelima, Tuhan Yesus mengabarkan Injil bukan supaya dapat dana. Walaupun dana itu penting untuk mensupport perjalanannya, membeli makan dan sebagainya. Tapi bukan karena itu, melainkan karena kasih. Kita juga melakukannya bukan supaya kita dapat dana. Bukan. Tetapi kita melakukannya karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Orang yang melakukan tugas pekabaran Injil karena hal-hal tersebut dan bukan karena kasih, itu orang yang belum merdeka. Orang yang merdeka memberitakan Injil dengan kasih, dia meneladani Tuhan Yesus dalam membawa Injil kepada banyak orang. Jelas, jemaat, dalam ayat 36 dalam teks ini dituliskan bagaimana Tuhan Yesus memberitakan Injil bukan dengan motivasi-motivasi yang disebutkan di atas. Tetapi Tuhan Yesus memberitakan Injil dengan kasih-Nya. Ayat 36, Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi yang lelah dan terlantar dengan kasih. Nah, ini merdeka ini. Ini merdeka, ya. Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi yang lelah dan terlantar dengan kasih. Dia punya kepedulian kepada orang yang lelah dan terlantar. Yang disebutkan dalam teks ini bagaikan domba yang tidak bergembala. Tuhan Yesus memberitakan Injil dengan kasih. Jemaat, dalam teks yang kita baca ini juga kita bisa melihat ada 3 aktivitas merdeka yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa saja itu? Yang pertama itu kita lihat dalam ayat yang ke-35, ada aktivitas jasmani, aktivitas fisik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat 35, Tuhan Yesus mengunjungi daerah-daerah dengan kasih. Nah, itu merdeka.
merdeka yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengunjungi daerah-daerah dengan kasih. Dia datang ke kota, dia datang ke desa-desa untuk mencari jiwa-jiwa. Kenapa? Karena dia mengasihi jiwa-jiwa itu. Aktivitas jasmani Tuhan Yesus. Yang kedua, dalam ayat 35 itu juga disebutkan, itu ada aktivitas jiwani. Selain aktivitas jasmani, dia jalan kemana-mana, tapi ada aktivitas jiwani. Apa itu? Tuhan Yesus mengajar dengan kasih. Mengajar itu aktivitas intelektual. Intelektual atau rasio itu kan aktivitas jiwa. Tuhan Yesus mengajar dengan kasih. Nah, ini merdeka kedua. Merdeka dalam aktivitas jiwani Tuhan Yesus. Yang ketiga, dalam ayat 35 itu juga ada aktivitas rohani. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang dari penyakit dan kelemahan dengan kasih. Nah, ini merdeka yang ketiga. Merdeka secara rohani. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang dari penyakit dan kelemahan dengan kasih. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus melakukan aktivitas memberitakan Injil dengan kasih secara lengkap. Dia melakukannya secara jasmani, dia melakukannya secara jiwani, dia melakukannya secara rohani. Kalau Tuhan Yesus sudah melakukannya, sudah memberikan contoh, sudah memberikan teladan, maka Tuhan Yesus menginginkan kita juga sebagai anak-anaknya melakukan aktivitas merdeka itu. Aktivitas memberitakan Injil dengan kasih. Dalam teks firman Tuhan ini, Tuhan Yesus sampaikan itu kepada murid-muridnya. Yang saya pelajari dalam teks ini, yang saya renungkan dari teks ini, ada 5 aktivitas merdeka memberitakan Injil dengan kasih yang Tuhan Yesus tekankan kepada murid-murid untuk mereka lakukan. Yang tentunya hari ini menjadi pelajaran bagi kita yang harus kita lakukan, yang harus pribadi-pribadi kita, anggota jemaat GMI Filipi atau jemaat yang lain yang bersama-sama dalam ibadah ini, yang harus keluarga-keluarga lakukan, yang harus kita sebagai gereja secara organisasi ini lakukan dalam pelayanan kita untuk merdeka memberitakan Injil dengan kasih. Ada 5 hal yang kita lihat dalam teks ini. Yang pertama itu saya sebut jemaat menerawang dengan kasih. Menerawang dengan kasih. Ayat yang ke-36 itu Tuhan Yesus berikan contoh kan di situ. Di mana disebutkan di situ Tuhan Yesus melihat orang banyak itu. Tuhan Yesus melihat mereka. Lalu dalam ayat yang ke-37 itu Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid, tuaian memang banyak. Ini seperti Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk melihat, lihat ini, tuaian memang banyak. Jemaat, istilah terawang itu di bagian pertama ini yang saya sampaikan. Menerawang dengan kasih, ini merdeka pertama. Istilah terawang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti melihat dari jauh. Ya, melihat dari jauh. Atau melihat dari celah-celah. Tapi ada pengertian yang ketiga tuh dari terawang dalam Kamus Bahasa Indonesia. Itulah melihat dengan mata batin, melihat dengan mata rohani. Jemaat sekalian, coba kita terawang negeri kita yang memasuki usia kemerdekaan 75 tahun ini.
Coba kita lihat negeri kita ini. Coba kita tatap negeri kita ini. Kita terawang dengan kasih. Kita lihat dengan kasih. Kita pandang negeri kita ini dengan kasih. Indonesia dengan 270 juta penduduknya. Bahasanya ada 700 bahasa. Suku yang ada di Indonesia ini sekurang-kurangnya itu paling sedikit sekitar 300 suku, ada yang menyebut 400 suku. Ada yang sudah terjangkau, ada yang belum terjangkau. Ada juga yang menjadi beban dari gereja kita mengasihi suku-suku itu. Lalu bagaimana kita melihat juga, menerawang, menatap, memandang negeri kita dengan kondisi yang sekarang ini, jemaat. Kondisi yang sekarang ini. Bagaimana bangsa kita sekarang ini dalam menghadapi COVID-19, virus corona. Itu ada aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan sebagainya. Bagaimana sekarang kita melihat kondisi moral bangsa kita? Ini mungkin terlepas dari virus corona. Kondisi keluarga-keluarga, hubungan suami istri yang tingkat perceraiannya ini tinggi. Kondisi anak-anak muda yang free sex dan sebagainya. Dan banyak hal lain yang harus kita gumuli di dalam bangsa kita. Menggumuli pemerintahan pusat, gubernur-gubernur di 34 provinsi, para bupati, wali kota, sampai camat, lurah, RW, RT, pihak keamanan. Dan banyak hal yang harus kita gumuli dalam negara kita ini. Kita terawang Indonesia, kita lihat Indonesia. Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid-muridnya untuk melihat ladang yang sudah menguning. Itu dalam Yohanes pasal 4 ayat 35. Di mana Tuhan Yesus katakan di situ, "Aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tentunya kita sebagai orang percaya tidak menerawang Indonesia secara mata jasmani kita ini saja, jemaat. Tidak. Tentunya kita sebagai orang percaya, orang yang sudah mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, menerawang Indonesia, melihat Indonesia, menatap Indonesia, memandang Indonesia dengan mata rohani kita, dengan kasih kita, dengan kerinduan yang paling dalam, supaya bangsa ini menikmati kasih Tuhan yang ajaib, menikmati keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang menjadi juru selamat. Kita terawang dengan kasih. Jemaat, negeri kita, bangsa kita ini. Itu yang pertama. Merdeka pertama yang harus kita lakukan, menerawang dengan kasih. Yang kedua, jemaat, yang Tuhan Yesus sampaikan di sini, itu saya menyebutnya meratap dengan kasih. Nah, ini merdeka yang kedua ini. Meratap dengan kasih. Ayat yang ke-38 disebutkan dengan jelas di situ. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Kata-katanya simpel saja ya dalam ayat 38 ini, jemaat. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Itu doa.
Tapi saya senang nih memakai kata meratap dengan kasih. Meratap itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah menangis disertai dengan ucapan yang sedih. Ya, menangis disertai dengan ucapan yang sedih. Bisa saja sebenarnya saya menggunakan istilah supaya bisa menjadi merdeka juga itu ya, istilahnya meminta pekerja dengan kasih. Bisa saja. Tapi saya lebih senang untuk memakai istilah meratap dengan kasih, merdeka yang kedua. Artinya jemaat, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Dengan menangisi kondisi bangsa kita yang tadi kita sudah terawang itu. Dengan kondisi COVID-19, kondisi moral. Bagaimana supaya pemerintah ini bisa menjalankan tugas dengan kekuatan dari Tuhan. Melihat suku-suku, baik yang sudah terjangkau maupun yang belum terjangkau. Ini saya ingin kita sebagai orang percaya meratapi bangsa kita. Artinya berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan menangis. Tuhan Yesus memberikan contoh itu jemaat dalam Lukas pasal 19 ayat 41-42. Di mana Tuhan Yesus waktu sudah mendekati Yerusalem, lalu dia melihat kota itu, Tuhan Yesus menangis melihat Yerusalem. Lalu dalam ayat 42 itu disebutkan oleh Tuhan Yesus, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Meratapi negeri seperti Tuhan Yesus. Meratapi Indonesia. Meratapi Jakarta, meratapi jiwa-jiwa, meratapi suku-suku, meratapi negeri ini. Jemaat. Tahun 1806 ada seorang pemuda namanya Samuel Mills bersama dengan 4 orang temannya. Mereka menunggang kuda, lalu sekonyong-konyong datang badai petir, hujan deras, angin bertiup sangat keras. Lalu mereka berlindung di dalam sebuah kandang kuda yang penuh dengan jerami-jerami. Apa yang terjadi di situ jemaat? Tuhan bicara kepada Samuel Mills untuk mendoakan negeri mereka. Mendoakan bangsa-bangsa. Mendoakan orang-orang yang belum terjangkau dengan Injil. Wah, sebuah pengalaman yang indah bagi Samuel Mills. Kemudian mengajak 4 orang temannya itu, mari di tengah badai ini kita mengambil waktu saja untuk berdoa. Daripada kita tidak tahu apa yang harus dibuat, lebih baik kita berdoa saja pada saat ini. Mereka mulai mengambil waktu berdoa di situ, jemaat. Ambil waktu berdoa di situ. Selesai mereka kembali. Tapi jemaat, pertemuan doa yang mereka lakukan di kandang
kuda ditumpukan jerami itu rupanya tidak berhenti di situ. Kemudian mereka bersepakat bahwa setiap minggu kita berkumpul, kita membentuk sebuah persekutuan doa. Maka diberi namalah persekutuan doa itu persekutuan doa haystack. Itu persekutuan doa tumpukan jerami. Mereka mulai berdoa secara rutin setiap minggu dengan air mata, dengan tangisan untuk bangsa-bangsa, untuk suku-suku bangsa, untuk jiwa-jiwa. Dan dari persekutuan doa itu lahir sebuah kegerakan misi dunia di mana banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa, meratapi jiwa-jiwa dengan kasih dari Tuhan. Itu ada monumen doa yang kemudian didirikan di Williams College di Amerika, namanya monumen doa haystack. Dan itu akan selalu mengingatkan gerakan misi dimulai dengan doa. Mari jemaat, kita meratap dengan kasih. Yang ketiga jemaat, mengirim dengan kasih. Ayat 38 itu jelas disebutkan oleh Tuhan Yesus supaya Ia, Allah, mengirim pekerja-pekerja untuk penjangkauan apa yang kita sudah terawang, apa yang sudah kita ratapi dengan doa. Maka langkah selanjutnya adalah mengirim jiwa-jiwa, mengirim orang-orang. Apakah kita mengirim orang atau kita mengirim diri kita sendiri masuk dalam ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai itu? Ya, kita bersyukur untuk beberapa orang yang menjadi ULB kita. Dan kita berdoa supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mau pergi untuk penjangkauan itu. Jemaat, kita dukung terus, kita support, kita doakan terus dalam doa di hadapan Tuhan. Mengirim dengan kasih, itu merdeka yang ketiga. Merdeka yang keempat adalah mempersembahkan persembahan dengan kasih. Ayat 38, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja. Coba jemaat perhatikan, istilah pekerja itu menunjukkan ada kebutuhan dana jemaat. Ada kebutuhan dana. Bukan berarti bahwa para utusan itu adalah orang-orang bayaran. Atau kita yang mau pergi sendiri melihat ladang-ladang yang sudah menguning itu karena kita dibayar, bukan. Tapi kita tahu pasti bahwa hal itu membutuhkan support dana. Harus ada kekuatan keuangan kita. Puji Tuhan, jemaat menjadi jemaat yang suka untuk memberi. Mari terus kita semangat dalam memberi. Celengan-celengan kita isi, persembahan-persembahan misi. Karena dengan itulah kita dapat mensupport para hamba-hambanya di tempat-tempat pelayanan mereka masing-masing. Yang kelima jemaat yang terakhir, merangkul pekerja dengan kasih. Ini merdeka yang kelima, merangkul pekerja dengan kasih. Tentunya siapapun yang kita utus, diri kita sendiri kah atau orang lain, tidak bisa sendirian kan. Kita harus terus mendoakan dia. Kita harus terus mensupport dia. Ada kesempatan tertentu, mungkin dia dalam pergumulan yang berat. Kita perlu mungkin menulis WA atau menulis surat, mengirim email. Memberikan kekuatan kepadanya. Karena tanpa kekuatan, tanpa support, tidak mungkin dia akan kuat di tengah-tengah
pelayanan yang dilakukan untuk menjangkau orang-orang yang belum selamat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, inilah 5 merdeka yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita sudah dengarkan pada beberapa waktu yang lalu, dan ada jemaat yang tidak mendengarkan pada waktu ini. Pada kesempatan ini, mari kita berkomitmen jemaat. Berkomitmen, merdeka yang pertama, kita buat komitmen yang jelas di hadapan Tuhan. Merdeka yang kedua, kita buat komitmen yang jelas di hadapan. Merdeka yang ketiga, merdeka yang keempat, merdeka yang kelima, kita buat komitmen yang jelas di hadapan Tuhan. Memberitakan Injil dengan kasih. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat dalam melaksanakan tugas agung yang Tuhan berikan kepada kita. Kita laksanakan dengan penuh komitmen, kita laksanakan dengan penuh semangat, kita laksanakan terus, tidak berhenti, semakin berkobar-kobar, di mana nama Tuhan dimuliakan dan jiwa-jiwa diberkati. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk bagian firman yang sudah kami dengarkan di minggu misi ini. Kiranya firman Tuhan ini akan memotivasi kami lagi sebagai jemaat untuk terus maju di area ini Tuhan. Di area gereja kami ini. Di area amanat agung-Mu. Untuk membawa Injil-Mu dengan kasih kepada banyak orang. Supaya sama seperti kami mendapatkan kasih ilahi yang hebat itu. Ada banyak orang pun juga yang akan mendapatkan kasih ilahi yang hebat itu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara kasih Tuhan, saatnya kita mau memberikan persembahan. Mari sebelumnya kita mau kembali bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur. Kalau pada hari ini kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu, gembala kami yaitu Bapak Pendeta Jeffrey Kansil MTH. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk hamba-Mu ini, Tuhan semakin lagi memberkati dalam setiap pelayanannya, dan Tuhan juga memberkati bersama dengan keluarganya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Tuhan kami percaya Tuhan memberkati kami semua dan Tuhan akan terus memberkati kami semua. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi berguna di dalam pelayanan di gereja-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Amin. Ya, sambil persembahan dijalankan kita angkat pujian ini. Gembala bersulin dan membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram berdiri, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang berdiri. Saudara kasih Tuhan, ibadah kita akan berakhir sebentar lagi. Mari kita bangkit berdiri sebagai gereja Tuhan. Mari kita memandang sekeliling kita.
banyak jiwa-jiwa yang menanti uluran tangan kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Bapa di sorga, di akhir dari ibadah ini kami berdoa menyerahkan jemaat yang Engkau berkati dalam minggu ini berulang tahun. Kami berdoa menyerahkan Bapak Pirgok Simatupang tanggal 31 Agustus, Ibu Narsiska Francine Mapele tanggal 31 Agustus, anak Matthew Rain Christopher Sembiring tanggal 2 September, Bapak Onsten Simangunsong tanggal 3 September, Saudara Samuel Julian Srolesien tanggal 3 September, anak Leo Mikaya Christian tanggal 3 September, Saudari Mary Catherine Roito Siahaan tanggal 5 September, Ibu Wati Simanjuntak tanggal 6 September, dan anak Sekina Gracia TB tanggal 6 September. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan kepada 9 anak-Mu ini Bapa. Kami menyerahkan langkah-langkah hidup mereka ke depan, kiranya berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan mereka. Tentunya doa kami juga bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami memberkati ke-9 anak-anak-Mu ini dalam memasuki usia yang baru. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, curahkanlah segala berkat berlimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa, terima kasih untuk semua anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah menjadi bagian bagi mereka dalam seluruh kehidupan melayani Tuhan. Mereka semakin setia untuk melayani, semakin semangat untuk melayani, di mana di dalamnya nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan, dan jiwa-jiwa diberkati. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa menyerahkan sekalian jemaat ke dalam tangan-Mu dalam perjalanan hidup mereka sepekan yang ada di depan, bahkan selanjutnya. Baik itu anak-anak kecil, para remaja, para pemuda, orang-orang dewasa, para lansia dalam gereja kami. Engkau tahu setiap pergumulan dan masalah yang datang dalam hidup mereka. Engkau selalu hadir di tengah-tengah berbagai pergumulan. Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan, jalan keluar demi jalan keluar, kiranya menjadi bagian bagi semua anak-anak-Mu. Di tengah-tengah wabah virus corona yang masih merebak dalam negara kami, hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya perlindungan Tuhan yang ajaib menjadi bagian bagi seluruh jemaat. Kami bawa segala hormat,
pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepadamu saja ya Bapa, yang layak patut menerima semuanya itu. Jemaat sekalian, lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengarkan pada hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa kita yang pengasih dan rahmani, mencurahkan rahmat dan kasih-Nya berlimpah kepadamu. Tuhan Yesus yang telah datang dalam dunia dalam karya besar bagi keselamatan kita, mencurahkan kasih karunia dan damai sejahtera-Nya berlimpah kepadamu. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, mencurahkan pertolongan, penghiburan, dan pimpinannya berlimpah kepadamu. Allah Tritunggal menyertai dan memberkati engkau di dalam seluruh kehidupanmu sejak saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Amin. Saat teduh. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Saya sampaikan selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari umat Tuhan, tibalah saatnya menuai jiwa-jiwa di sekeliling kita. Siapkanlah dirimu, kuatkanlah rohmu, bangkitkan generasi untuk kerajaan Tuhan. Biarkanlah dirimu, Yesus Tuhan, berikanlah hatimu, kudus, kudus, kudus dan berkenan bagi